Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan juga netizen dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Sylvia Rahmadani dapat kembali menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, olahraga merupakan satu hal yang sangat diminati baik itu oleh generasi milenial ataupun Gen Z. Ada banyak sekali cabang olahraga yang ada di Indonesia. Namun pemirsa, kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup dan sangat menarik sekali, yaitu olahraga yang dimana biasanya kita kan hanya bermain bola kaki. Nah, olahraga yang satu ini itu memainkan bola kaki dengan tangan. Wah, cukup menarik sekali pemirsa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai olahraga bola tangan itu khususnya di wilayah Sumatera Barat sendiri. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Seprinaldi MPD yang merupakan Ketua Harian ABTI Kota Padang atau Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Mungkin boleh langsung kita sapa narasumber hebat kita pada hari ini. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Walaupun sedikit hujan tapi tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Tetap semangat membawa nama baik Sumatera Barat, Kota Padang khususnya. Oke, baik Bapak. Nah, tadi kan saya udah sempat menyenggol sedikit mengenai bola tangan. Nah, cukup menarik juga nih Pak, bola tangan. Kayaknya ini baru belum familiar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dari kecil pun kita juga nggak pernah diajarin untuk olahraga ini ya Pak. Nah, kira-kira boleh dong Pak diceritain gimana sih sejarah bola tangan ini sendiri, kenapa bisa terbentuk gitu Pak? Oke, baik, sebelumnya saya mau menjelaskan juga bahwa bola tangan itu sebetulnya itu udah olahraga lama. Oke. Udah olahraga lama, udah olahraga olimpiade, dipertandingkan di event-event internasional. Cuma di Indonesia mungkin agak terlambat untuk pengenalannya. Bisa jadi karena Indonesia itu terfokus dengan sepak bola gitu kan. Tapi pada prinsipnya kita dari kecil sudah main bola tangan, lempar tangkap. Iya. Nah, itulah permainan bola tangan. Karena bola tangan ini selain dari olahraga prestasi, ini juga merupakan materi pokok dalam penjas. Jadi anak-anak sekolah dasar, TK, SD sampai SMP, SMA itu wajib ada permainan bola tangan. Karena ada unsur lempar dan tangkap. Namun untuk spesifik mungkin yang mengarah ke prestasi harus ada sedikit perlakuan khusus lah. Nah, itu maksudnya. Oke, begitu ya Pak untuk sejarah dari bola tangan ini bola sendiri. Nah, kira-kira Pak untuk di Kota Padang itu bagaimana sih perkembangannya Pak untuk bola tangan ini? Untuk bola tangan di Kota Padang, alhamdulillah kita sudah mengalami peningkatan yang sangat bagus. Itu semenjak kepengurusan kami ini di 4 tahun yang lampau lah, itu kita akan meminta kepada Pak Manuver. Iya. Beliau kan salah satu anggota Dewan Kota Padang, meminta beliau kesediaannya untuk menjadi ketua umum dan dia bersedia. Alhamdulillah lah dengan semenjak beliau jadi ketua, beliau juga memberikan bantuan-bantuan, kontribusinya sangat luar biasa sekali. Sehingga bola tangan di Kota Padang mulai terkenal. Awalnya itu orang hanya tahu bola tangan itu hanya sebatas lempar tangkap, materi penjas hanya sebatas itu. Iya. Jadi dengan saya diberikan, kebetulan saya juga pelatih di Sumbar. Saya juga dulu pernah juga sebagai asisten waktu ngajar di UNP itu sebagai asisten bola tangan dengan Pak Wiladi Rashid dulu juga. Di situ kami mendapatkan semacam anugerah lah dengan bertemunya dengan Bapak Manuver, memberikan beberapa pokirnya untuk pertumbuhan olahraga bola tangan Sumatera Barat. Dimulai dari usia dini sampai berikutnya. Kompetisi jalan terus. Karena sasaran awal itu selain untuk pembinaan atlet, kita juga ada 2 lagi, pembinaan pelatih dan wasit. Dan itu melalui program-program yang kita diskusikan dan beliau terima. Menurut beliau mungkin ini masuk dalam logika, dia bantu sehingga olahraga bola tangan itu sudah menjadi bagian dari kompetisi setiap tahunnya. Sudah mengalami perkembangan semenjak beliau jadi ketua APTI Kota Padang. Sayangnya di tahun ini mungkin tidak terlaksana. Bisa jadi karena efisiensi atau bagaimana, ya lumrah lah kalau menurut saya. Negara lagi efisiensi juga kan. Iya. Tapi dengan bantuan dari
ketua umum, bekerja sama dengan tim pengurus Pencap Kota Padang dengan KONI Kota Padang. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini, bahkan guru-guru itu bertanya, dia nanya, panggil saya kan Ferry, Pak Fer, kapan kompetisi tahun ini dilaksanakan? Nah, mungkin karena tahun ini nggak terlaksana, ya saya jawab insya Allah dalam waktu dekat kita upayakan. Saya diskusi lagi dengan Pak Manuver bagaimana tahun ini ada kompetisi. Nah, itulah kalau untuk permajuan di Kota Padang khususnya, alhamdulillah kita sudah melahirkan pelatih, wasit, bahkan atlet PON kemarin itu kebanyakan isinya dalam itu adalah atlet Kota Padang. Nah, itu untuk perkembangan bola tangan di. Berarti emang cukup signifikan sekali ya Pak? Signifikan sekali untuk di luar Kota Padang. Biasa. Alhamdulillah. Oke Pak, tadi kan sempat disenggol juga bahwa bola tangan ini memang masih kurang familiar ya di kalangan masyarakat sendiri. Nah kira-kira apa sih antisipasi dari Bapak untuk menyebarluaskan bola tangan ini di tengah masyarakat? Iya, sebetulnya promosi bola tangan itu di Indonesia, khususnya di Padang itu terlambat gitu. Iya. Padahal permainan bola tangan itu sudah dimainkan dari usia dini. Dan ini merupakan pertandingan wajib dipertandingkan di internasional, bukan nasional, internasional wajib dipertandingkan. Jadi sebetulnya kami sudah mensiasati, saya dengan Pak Manuver, dengan pengurus lainnya, Pak Sekum, Pak Anton juga, kita bagaimana setiap tahun itu harus mengadakan yang namanya kompetisi. Yeah. Walaupun dalam kondisi gonjang-ganjing olahraga di Sumatera Barat sekarang ini, kita nggak mau juga karena permasalahan dalam KONI nanti cabang olahraga kita hancur. Yeah. Saya juga nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena efeknya nanti generasi berikutnya itu habis. Sedangkan bola tangannya adalah olahraga permainan yang sangat menarik. Kenapa? Karena dia ada gawang, dia ada lompat tangkap, ada operan, ada apa namanya? Ada selebrasi untuk saat gol. Jadi olahraga itu merupakan olahraga menarik. Namun demikian, kompetisi ini wajib, walaupun dalam kondisi efisiensi, kita wajib melakukan kompetisi ini minimal 1 kali setahun. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Apalagi sekarang bola tangan itu sudah ada 2 nomor, indoor dan beach. Oke, boleh dijelaskan apa itu Pak? Beach. Kalau beach itu olahraga pantai. Itu di PON juga dipertandingkan. Kemarin kita di Sumatera Barat, di beach kita dapat perak waktu di PON. Biasa sekali perak ya Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Kalau yang di indoornya kita emas di Porwil. Kalau yang di PON-nya kita kalah pada saat itu. Tapi ada 5 besar kita masuk peringkat. Itulah. Jadi saya juga berharap sih dengan gonjang-ganjing saat sekarang ini tidak berdampak terhadap cabur. Walaupun terkadang teman-teman olahraga itu cabur lain itu udah pada capek, tapi kita dari bola tangan tetap semangat. Minimal kompetisi walaupun itu tingkat RT RW di Kota Padang harus dilakukan. Minimal pada pelaksanaan 17 Agustus kita pertandingan. Kan kita cuma pakai lapang futsal. Iya. Sudah itu mau main beach, pantai kita panjang. Iya. Pantai Semuanya jalan pantai ya Pak. Umumnya sampai perbatasan nanti ke apa kan ke Padang Pariaman. Jadi nggak ada masalah sebetulnya kalau untuk itu. Yang penting kembali ke niat kita aja. Dan saya yakin olahraga ini tidak akan mati karena ini adalah olahraga permainan yang mana lempar tangkap itu sudah disukai oleh anak-anak dari usia dini sampai dewasa. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Sudah jadi kebiasaan sehari-hari. Iya benar. Nah tadi sempat di-mention mengenai prestasi dari bola tangan yang ada di Kota Padang sendiri. Kira-kira apakah ada prestasi lain Pak sejauh ini? Ini permasalahannya. Kita kemarin kan waktu Porprov kan stop. Iya. Udah 8 tahun nggak ada Porprov. Saya sangat sedih lah dengan itu. Pemerintah bingung saya. Apakah itu di pemerintah, apakah itu di KONI yang permasalahannya. Porprov ini sebetulnya ini adalah ajang prestasi tertinggi untuk atlet kita di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Walaupun kita sering bikin kompetisi, Piala Wali Kota, Piala Ketua DPRD, Piala Kapolresta atau bagaimananya, piala-piala sifatnya di Kota Padang, tapi kontinunya pertandingan berikutnya itu nggak ada. Padahal multi event itu sangat-sangat diharapkan oleh seluruh atlet dan pelatih.
Pertama apa? Untuk mengejar bagaimana saya nanti ada nggak saya bisa nggak berprestasi? Saya punya ranking nggak di level daerah Ya, dulu? tentu itu juga yang menjadi tujuannya ya Pak. Itu menjadi tujuan. Capek latihan, capek lari. Sudah tuh lihat kompetisi hanya levelnya antar kecamatan, ya kan? Iya. Yang sedih itu siapa? Kita sebagai pelaku olahraga melihat atlet-atlet dan pelatih juga sedih juga. Kalau seandainya ada porprov laksana, pertama apa? Atlet itu latihan pasti rutin. Semangat juga Iya, untuk latihan. Gor Agus Salim itu bukannya melihat kita orang-orang yang jogging aja. Kalau zaman saya dulu jadi atlet, itu Gor Agus Salim itu selain orang jogging, itu ada atlet yang latihan. Iya. Sekarang atlet latihan hanya untuk kebugaran. Karena kejaran prestasi, kompetisi zong udah 8 tahun, itulah kekecewaan. Bola tangan harusnya, karena kemarin itu masih eksibisi ya. Sekarang harusnya udah dimendalikan. Dan itu harus mendalikan dengan 2 nomor pertandingan. Baik. Iya, gitu. Jadi semoga lah polemik yang ada di Sumatera Barat ini hilang. Saya berharap sekali dalam tahun ini ada multi event yang terlaksana. Saya sangat berharap sekali. Dengan apapun upaya harus ada kompetisi. Kalau nggak kasihan kita. Dengan para atlet. Dengan atlet. Selain itu juga yang diharapkan atlet itu ada juga Mbak satu lagi. Juara dan bonus. Iya. Juara. Tentu bagi pelajar itu juga termasuk semangat juga nanti ya Pak. Saya dulu bisa lanjut kuliah salah satunya dengan itu. Gara-gara menjadi Dengan atlet. prestasi atlet. Iya, luar biasa. Jadi bisa sampai kuliah S2 juga dengan itu. Prestasi baik itu dari jadi pelatih ataupun jadi atlet. Luar biasa sekali pemirsa. Iya. Bapak Ferry ini sangat luar biasa sampai S2 juga Iya. gara-gara jadi atlet ya Pak. Atlet juga. Luar Kebanyakan biasa. dari hasil bonus kan. Iya, benar sekali. Nah, Bapak kira-kira dari ABTI sendiri itu ada program khusus nggak Pak untuk menjaring para atlet baik itu dari sekolah-sekolah ataupun komunitas Pak? Tadi kan sempat disinggung juga bahwa prestasi itu juga menjadi satu tujuan yang penting juga ya Pak? Ya. Oh baik. Kalau untuk itu kita juga sudah melakukan penjajakan dari anak usia dini. Itu contohnya waktu tahun 2023 itu ada di tingkat pelajar. Pada saat itu kita ambil dari usia dini dulu, Iya. SD. Yang kagetnya kami sebagai pengurus APTI Kota Padang, peserta pelatih itu meledak di awal. Karena saya mengajukan ke proposal ke programnya Pak Manuver kan, Pak Ketua, selain kita bikin kompetisi, karena ini olahraga baru, kita harus ciptakan dulu pelatih. Saya bilang kayak gitu. Saya berpikir, ini paling pelatihnya ada 15 atau 10 orang. Ternyata enggak. Di luar ekspektasi Meledak ya? gitu, meledak. Sehingga kami batasi sampai 40 peserta. Kalau kita buka lagi, mungkin seluruh Kota Padang datang. Kenapa? Bola tangan itu kurikulum dalam Penjas. Jadi mereka butuh itu. Nah, itu saya jelaskan ke Pak Manuver kan, ke Ketua Umum. Pak, ini penting ini Pak. Jadi harus ada kontinunya. Sudah itu, sudah lakukan pelatihan. Saya bilang lagi, kalau pelatih sudah ada, wasit nggak ada, bingung juga gimana mau tanding. Iya. Dibikin lagi. Akhirnya saya kasih kesempatan kepada guru-guru yang tidak ikut pelatihan pelatih untuk menjadi wasit dan juri. Minimal dia dapat ilmu tambahan di situ. Berikutnya setelah itu kita kasih kesempatan latihan sekitar 1 bulan sebelum kompetisi. Iya. Itu kami kontrol. Jadi dari APTI Kota Padang kita sudah memprogramkan kita bagi di bagian pembinaan prestasi, cek ke masing-masing sekolah apakah adakah latihan. Ternyata ada latihan. Karena dalam kegiatan itu masing-masing guru itu kita bantu dengan bola. Kita kasih dengan peralatan, prasarana ya sekadarnya ya, yang penting bisa latihan dulu ya. Karena di sekolah juga ada bola kan. Dan continue latihan. Ternyata peserta untuk ikut itu meledak juga. Ada yang dari sepak bola, ada yang dari basket yang gabung ke sana, ada yang dari voli. Rata-rata yang voli yang banyak. Kenapa? Karena voli kan banyak melempar. Ya, jadi powernya itu banyak di voli. Kalau untuk playmaker banyak di basket. Jadi peserta guru pun bingung juga, ternyata peminatnya banyak. Akhirnya sudah 1 bulan berikutnya kita lakukan kompetisi, meledak kompetisi. Luar biasa. Iya, luar biasa. Saya bikin kegiatan itu di Gora Valley,
Iya. Orang Rafeli pun juga kaget juga, bikin kompetisi futsal nggak sebesar ini. Karena saya bikin di usia pelajar, ya mulai dari orang tuanya, kakaknya, neneknya, angkunya, anduangnya, familinya semuanya datang nonton. Jadi dengan seperti itulah rasa keinginan anak-anak untuk bermain bola tangan. Dan itu harus kami pertahankan program-program tersebut. Iya. Dan setiap tahun itu sudah kami rancang bagaimana ada sambungan, kontinunya ada. Lakukan terus. Yang penting minimal kompetisi terendah ada, walaupun ajang kembali Poprovnya masih zong. Itu yang kami lakukan supaya olahraga ini terus bertahan gitu. Oke, baik Pak. Tadi kan sempat disinggung juga ya Pak, kalau misalkan tantangan untuk sekarang ini adalah tidak adanya Porprov, jadi untuk semangat atlet dan juga pelatih juga tidak semakin membara juga ya Pak. Iya, benar. Nah, selain itu apa tantangan lain dalam melatih atlet-atlet yang ada di Kota Padang ini Pak? Kalau tantangan lain melatih atlet-atlet di Kota Padang, saya rasa tidak ada ya selain sarana-prasarana. Ya, sarana dan prasarana. Sarana-prasarana. Okay. Kalau untuk hobi, bola tangan ini olahraga permainan. Siapapun pasti suka bermain, ya kan? Dimanapun bisa dimainkan. Di lapangan hijau juga bisa, lapangan futsal lebih bagus lagi. Di pantai pun juga ada nomor beachnya. Cuma bedanya aturan permainan aja. Jadi kalau seandainya sarana prasarana tidak ada, memang itu jadi masalah juga. Jadi yang harus kita pertahankan itu sarana prasarana minimal bola harus ada. Kalau gawang bisa dibikin dari bambu, kreatif anak-anak kan. Tapi kalau bola nggak ada gimana? Karena bola itu ada ukurannya. Ada ukuran tersendiri untuk bola tangan berarti. Untuk bola tangan. Jadi karena bola nggak bisa, dia beratnya ada, ukurannya juga ada. Dia ada space 3 dan space 2. Kalau untuk laki-laki itu space 3, untuk perempuan itu space 2. Berarti ada spesifikasi khusus juga? Ada. Berarti tantangan terbesarnya adalah di sarana dan juga prasarana. Baik. Nah, kira-kira Bapak, apa sih kolaborasi atau sinergi dari ABTI, pihak swasta, pemerintah Kota Padang dan juga KONI untuk semakin meningkatkan semangat atlet-atlet ini Pak untuk pemenuhan para sarananya segala macamnya itu gimana Pak? Iya, sebetulnya gini, kita balik lagi ke permasalahan tadi. Iya. Kalau ada kompetisi yang wow gitu ya. Kalau di level Sumatera Barat kan Porprov, dulu Porda itu namanya. Yang pertama, lapangan futsal itu orang nggak akan main futsal. Pasti dipakai untuk bola tangan juga. Jadi apa? Pihak-pihak swasta, kan banyak tuh lapangan futsal. Kayak di Rafeli ada, UNP pun juga ada lapangan futsal. Itu kan bisa disewakan juga. Iya, benar. Ya kan? Menyewa atlet-atlet numpang main, atlet-atlet mau latihan di sana gitu. Walaupun itu hanya dalam bentuk rekreasi atau hiburan, join kerjasama dengan swasta kan terjadi di situ. Jadi nantinya apa? Kalau seandainya ada kompetisi kita di Kota Padang, karena kita sudah berkontribusi dengan adanya latihan, sarana prasarana swasta itu dipakai, kayak lapangan-lapangan dipakai, mereka pasti bantu juga. Ya kan? Pasti bantu. Minimal apa nanti? Contoh di bajunya dikasih logo misalkan pada saat bertanding. Sudah itu yang lain-lain contohnya. Kalau untuk toko-toko olahraga. Jadi di toko olahraga itu nantinya dia nggak jual bola futsal aja. Bola tangan juga ikut dijual ya Pak? Sepatunya juga jual, kan sepatunya itu beda. Khusus ada spesifikasi khusus ada. juga Pak? Oke. Kalau asal-asal sepatu aja ya bisa cedera karena dia full body contact. Karena dia betul-betul nahan orang tuh ya ditahan, bisa dipeluk gitu kan. Iya, kalau sudah makanya terkadang apalagi kalau contohnya untuk di event yang itu biasanya ada juga atlet yang pakai pelindung di bagian kelamin gitu kalau yang cowok. Kenapa? Karena pas naik nanti lututnya kena bagian yang vital gimana. Jadi apa ya? Jadi maksudnya gini, olahraga bola tangan ini, sarana-prasarana itu banyak sebetulnya yang bisa tuh diperjualbelikan di toko-toko olahraga lain. Tapi karena gaungnya lagi turun sekarang karena kompetisinya lagi zong sekarang ya, maka itu anak-anak itu hanya melempar tangkap yang sebatas hiburan aja. Jadi untuk ngajak pihak swasta untuk join ke sini kita juga berat juga karena nggak ada feedback buat mereka gitu. Oke. Baik Pak.
Tapi saya juga penasaran nih Pak, apakah saat ini ABTI tetap melaksanakan lomba tingkat lokal yang mungkin rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan atlet atau bagaimana Pak? Apakah masih terlaksana itu Pak? Eh, Kayaknya tahun ini yang agak bermasalah. Mungkin gara-gara efisiensi ya. Saya juga kurang paham ya. Kalau untuk program kita minimal di 17 Agustus selain main futsal orang juga main bola tangan. Itu minimal. Iya. Ya, itu aja program kita. Saya sudah diskusi juga dengan Pak Manuver, diskusi juga dengan Pak Sekum, Pak Anton di APTI Kota Padang. Kalau seandainya Porkota, KONI, Kota Padang dan Provinsi Kota Padang nggak bisa lakukan di tahun ini, karena jatahnya kan tahun ini harus ini. Karena 2 tahun kan, 2023, 4, 5 kan sekarang harusnya. Ya minimal Piala 17 Agustus saja, yang penting ada kompetisi lah. Yang penting ada kompetisi untuk meningkatkan semangat atletnya juga ya Pak? Iya benar. Oke, tadi kan kita udah bahas atlet terusnya Pak. Nah, bagaimana sih dari ABTI Kota Padang ini untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas dari baik itu pelatih ataupun wasit nanti Pak? Ya. Baik, sebetulnya kita harus melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan. Peningkatan lisensi, baik itu di wasit ataupun di pelatih. Karena dia kan ada grade-nya. Untuk di standar di pelatih daerah, untuk standar di pelatih provinsi, dia ada level-levelnya. Dan itu harus kita lakukan. Kalau kita di Kota Padang kan hanya di level terendah ya. Karena level pelatihnya itu kan untuk antar kecamatan, nanti untuk sampai ke Poprov. Kalau biasanya kalau di atas itu biasanya Pemprov yang mengadakan. Sudah itu untuk wasit kita harus refreshing terus ya. Kita harus perbarui terus, walaupun ada yang sudah nggak mau lagi, kita ajak supaya mau, atau ada orang baru yang pengen ikut, kita perbaiki lagi. Semoga lah, kita berharap juga di 2025 ini, karena kemarin saya dengan KONI Kota Padang sempat diskusi juga, apa kira-kira langkah dari KONI Kota Padang kalau supaya kita bisa peningkatan SDM-nya. Bikinlah program dulu, kata Ketua KONI Pak Yusra. Bikinlah program dulu, semoga kalau kita dapat bantuan nanti itu bisa dilaksanakan. Tapi saat sekarang ini kayaknya masih terkendala, nggak tahu saya apakah di KONI Padang atau apakah itu di Dispora Kota Padang, saya juga kurang paham kan. Tapi semoga permintaan dan proposal yang mau saya ajukan itu juga diokekan oleh beliau. Amin gitu. Ya Pak. Amin. Semoga bisa ya Pak diokekin. Amin. Kemudian Pak, sebagai Ketua ABTI Kota Padang, apa sih target Bapak ke depannya untuk semakin membuat para atlet ini makin menyala semangatnya Pak? Iya, baik, terima kasih. Kalau saya sebagai Ketua Harian dan juga mewakili juga Pak Manuver sebagai Ketua Umum, saya menargetkan itu atlet-atlet Kota Padang ini adalah atlet andalan nanti untuk Provinsi Sumatera Barat, untuk menghadapi PON, untuk bahkan dulu sampai ke level internasional. Karena kemarin kita juga mengirim atlet dari Kota Padang, juga ada yang sebagai perwakilan di kejuaraan SEA Games di Bangkok juga ada. Bukan di Bangkok, SEA Games kemarin saya lupa ingat ya. Ada atlet itu yang kita pakai itu dari Padang perwakilan yang kita kirim nasional ke Platnas, dan itu terpakai di event nasional, di event internasional. Belum banyak sih, tapi hanya 1 orang. Tapi saya rasa dengan kondisi pembinaan yang lagi anjlok saat sekarang ini, kita bisa mengirim atlet sampai ke tingkat nasional internasional, itu udah suatu tindakan yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Oke, luar biasa sekali. Jadi Pak, sebenarnya apa sih harapan terbesar Bapak untuk bola tangan di Kota Padang khususnya pada saat ini Pak? Dan apa sih tanggapan Bapak? Tadi kan sempat di-mention juga kalau Porprov itu udah nggak terlaksana lagi ya Pak untuk saat sekarang. Jadi apa sih tanggapan Bapak terkait hal itu? Dan apa harapan Bapak ke depannya? Kalau kami dari pengurus, saya berharap Kota Padang ini menjadi juara umum di nomor bola tangan. Baik itu putra-putri, baik itu di indoor ataupun di beach. Itu harapan saya. Sudah itu sebagai olahraga Kota Padang, olahraga Sumatera Barat, saya sangat-sangat berharap sekali
di tahun ini harus ada Porprov. Iya. Harus ada Porprov. Tidak ada alasan lain, nanggung ini mau habis tahun, ini enggak, jangan. Saya berharap aktivis-aktivis olahraga itu berpikirnya rasional lah. Mengapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau alasan dana nggak ada, itu sudah alasan yang kuno saya rasa. Iya. Ya, kenapa? Pasti yang nggak butuh anggaran, betul butuh anggaran. Namun demikian, kalau tidak ada upaya untuk mencari langkah ya, untuk bagaimana kompetisi ini bisa jalan, berarti kita mubazir sebagai aktivis atau pengurus olahraga di Sumatera Barat. Karena capaian yang ditunggu oleh para atlet itu adalah Porprov untuk di level Sumatera Barat. Tidak ada Porprov, berarti tidak ada prestasi nantinya. Iya, benar. Tidak ada prestasi. PON pun akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena tidak ada tahap sebelumnya untuk menjajak ke PON. Seleksi tidak akan terjadi. Seleksi tidak akan terjadi. Anak-anak atlet tidak akan nanti lakukan latihan. Mereka hanya bermain-bermain. Nanti ujung-ujungnya apa? Anak-anak Sumatera Barat ini paling tiktokan, Iya. main game. Sedih nggak kita lihat? Iya, benar. Sedih. Ngerokok. Saya jujur aja, ketika jadi atlet dulu, nggak sedikit pun hobi ngerokok. Iya. Minum pun juga nggak mau saya. Kenapa saya mikir satu aja? Kalau saya ngerokok, kalau saya alkohol lah waktu jadi atlet dulu, saya nggak akan juara, saya nggak akan dapat bonus. Nah, itu Iya. ibaratnya kalau saya pikir. Dan kalau seandainya anak-anak sekarang pasti ke situ juga berpikir. Pasti ke situ juga pikir. Namun karena itu tadi Porprov juga nggak ada. Ya itulah yang menjadi kekecewaan dari kami di Insan Olahraga. Semoga kedepannya ada titik terang lah antara KUNI Sumbar dengan pemerintahan Sumatera Barat. Sudah itu Gubernur Buya juga bisa memberikan suatu kejutan bagi seluruh insan olahraga. Awalnya kita nggak yakin, ternyata Buya berkata, saya yakin, misalkan Buya pikir kayak gitu ya. Mudah-mudahan Buya dengar apa yang saya ngomong ini. Amin. Ini curhat saya juga sebagai mantan atlet dan saya kebetulan pelatih sekarang. Buya juga mendengar bagaimana atlet itu rindu dengan kompetisi. Rindu sekali. 8 tahun itu jenjang yang sangat panjang. Saya pun cerita pun sekarang udah merinding nih. Kenapa? Ya lihat di Ville kita kasih pakai kostum, ya dapat sepatu, dapat kaos, nanti pergi ke sekolah, nanti sekolah melepas ini adalah atlet-atlet andalan kita yang akan bertanding di Porprov misalnya atau rumahnya Solok misalkan. Di Solok besok, mari kita beri tepuk tangan meriah. Itu nilainya ini sangat luar biasa. 8 tahun zong dengan itu. Itu kenapa? Karena kita salah dalam membina olahraga di Sumatera Barat, membentuk olahraga Sumatera Barat. Dan itu janganlah berlarut-larut. Semoga di tahun ini konflik antara KONI dengan Dispora selesai dan kompetisi, dan Buya memberikan sebuah kejutan gitu. Bisa jadi nanti atau Pak Wagub misalnya kan, Pak Pasko juga memberikan kejutan. Karena beliau baru dilantikan sebagai ketua FC. Nah, saya lihat itu semangat itu olahraga silat. Semoga dengan beliau terjun sebagai sebagai ketua Pengprov IPSI ya, beliau juga punya keinginan untuk supaya kompetisi bagaimanapun cara harus berjalan di sini. Itulah sebagai cita-cita, mungkin impian dari saya dan teman-teman yang lain lah, mungkin sama gitu. Semoga kedepannya segera ditemukan titik terangnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini, mungkin Bapak ada sedikit closing statement sebelum kita tutup, Bapak. Silakan Bapak, closing statement. Oke, baik. Olahraga itu selain memberikan kesehatan dan kebugaran kepada kita, sasaran berikutnya itu adalah prestasi. Olahraga tanpa prestasi itu ya ibaratkan tidak ada ada motor tapi nggak ada mesin. Jadi artinya apa? Tidak ada penggerak, tidak ada capaian yang akan dituju. Walaupun ada roda, tapi capaiannya kita mau kemana nggak jelas. Jadi saya berharap, sangat-sangat berharap sekali pemerintah ini
bukalah peluang kita untuk adanya kompetisi. Karena 8 tahun itu adalah rank atau jarak yang sangat jauh sekali. Kerinduan atlet, kerinduan pelatih, kerinduan seluruh insan olahraga dengan adanya Poprov, dengan adanya kompetisi di Sumatera Barat itu sudah melebihi puncaknya. Jadi sekali lagi saya berharap bukalah pintu hati, usahakanlah dalam tahun ini adakanlah kompetisi multi event di Sumatera Barat. Sehingga kerinduan dari atlet-atlet kita, dari pelatih-pelatih kita di Sumatera Barat ini terjawab sudah. Dan itu yang curhatan yang harus saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Saya juga ikut merinding mendengar harapan Bapak, semoga Iya, kedepannya sama-sama. lebih baik lagi ya Pak. Amin, amin. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan hari ini mengenai bola tangan dan juga kondisinya khususnya di Kota Padang ini sendiri bersama dengan Bapak Ferry. Baik pemirsa, semoga kedepannya ditemukan titik terang dan bola tangan ini semakin dikenal oleh masyarakat luas nantinya. Akhir kata, saya Sylvia Rahmadani mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.